Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puja dan puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan yang mana beliau telah mengajarkan kita Islam. Beliau juga telah berusaha berjuang untuk menegakkan kebenaran. Apa kabar semuanya? Di sini saya akan menyapa Anda semua di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa suatu apapun. Dalam pandemi corona atau yang kita sebut biasanya COVID-19, semoga segera berakhir sehingga kita dapat melakukan aktivitas yang sebelumnya kita lakukan. Semoga dalam pandemi COVID-19 ada hikmahnya, dan semoga yang kembali ke rahmatullah diberikan kelapangan kubur, serta keluarga yang ditinggalkan dapat menerima serta ikhlas seperti itu. Nah, pernah nggak sih kita tuh merasa sedih, senang, bahagia, atau duka? Setiap orang pasti mempunyai pilihan masing-masing. Pilihan seperti mandiri, malas-malasan, manja, atau sukses. Nah, kita semua itu adalah pilihan. Semua itu adalah kita yang memilih, karena setiap dari pilihan itu memiliki resiko sendiri. Seperti di mandiri, kalau kita berani keluar rumah atau berani keluar dari zona nyaman kita untuk menggapai cita-cita kita di luar sana, atau kuliah di luar daerah kita, nah itu sudah melatih kita untuk mandiri. Apalagi kita di dalam daerah yang mungkin kita belum pernah datangi, terus kita di sana malah mencari ilmu, menimba ilmu, berinteraksi dengan orang-orang di sana, serta kita harus dapat menerima budaya yang ada di sana. Itu pilihan. Atau kita mau di rumah saja tanpa kita merasakan bahwa cara mandiri itu bukan hanya seperti yang tadi kuliah di luar atau itu. Cara mandiri itu yang penting kita mengambil resiko, yang kita meninggalkan zona nyaman kita agar menuju kesuksesan. Kesuksesan seseorang tidak dapat diukur dari sebuah materi maupun sebuah apapun itu. Seseorang tuh simple, bisa saja dia sukses karena bahagia, karena dia mendapatkan sesuatu apa yang dia inginkan, dan karena apa yang dia memang cita-citakan. Semua itu pilihan. Tips untuk sukses biasanya dia belajar dari masa lalunya yang
mana mungkin dalam masa lalunya penuh ujian gitu, tahap demi tahap semua orang akan mengalaminya. Tidak akan semua orang itu berada di zona nyamannya dia selama waktu yang terus menerus, yang berjalan terus menerus. Semua itu akan berubah, dari yang orangnya seperti manja atau bermalas-malasan, suatu saat dia akan mengalami perubahan secara ya perlahan maupun drastis gitu. Dan mereka akan melihat di masa lalunya, oh seperti kenapa kok di masa lalu saya seperti ini gitu. Semua itu kita harus introspeksi diri. Seperti yang sekarang kita mungkin ya masih dalam tahap mengejar kesuksesan itu sendiri. Nah, tapi kita coba lihat gitu di masa lalu kita, walaupun sudah kita tidak nyaman di masa lalu kita, atau dulu merasa dihina atau disakitin, dibully atau dimarahi gitu, kita melihat itu sebagai jembatan untuk menuju kesuksesan. Nah, kita jangan memakan semua itu dengan hati yang dengki gitu. Jangan dendam kepada orang yang menghina atau tidak suka dengan kita. Tapi kita tanamkan sebagaimana dalam diri kita itu motivasi untuk kita berubah menjadi orang yang lebih baik dibanding masa lalu, dibanding masa itu. Karena mungkin memang masa lalu yang tidak pernah kita bayangkan itu menyakitkan, dalam tanda kutip menyakitkan, semua orang itu akan merasakan. Mungkin memang semuanya akan merasakan, tapi ada juga yang tidak, yang mungkin memang dia tidak diambil hati gitu kan. Jadi kita untuk mengatasinya kita perlu banyak-banyak berintrospeksi diri kita benar atau tidak. Dalam benar atau tidak ini kita akan mengambil hikmah. Selama itu benar, kita akan pertahankan. Jangan kita benar terus kita lepas gitu aja, jangan. Kita benar, kita harus mempertahankan. Kalau kita salah, kita harus berani untuk meminta maaf ataupun untuk sedih. Dalam pandemi ini kita semua diuji, dari yang jauh dari orang tua gitu, yang memang tidak bisa pulang, sabar dulu, semuanya itu akan ada waktunya. Ya kita banyak-banyak berdoa. Mungkin dengan pandemi ini kita sering-sering berintrospeksi diri, bahwasanya banyaklah beristighfar, serta banyaklah memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita merusak atau kita melanggar larangan dari pemerintah. Kita ambil hikmahnya. Ya mungkin memang apalagi di bulan Ramadan ini kita mungkin yang biasanya berkumpul sekarang bisa sendiri, atau yang mungkin emang sekarang sudah berkumpul gitu. Itu semuanya emang udah takdir Allah gitu. Jadi kita harus benar-benar menerima dengan hati, ya walaupun hati belum ikhlas, tetapi kita harus berpositif thinking dengan pandemi ini. Dan dari pandemi ini kita belajar tuh gimana sih rasanya hidup
yang benar-benar yang dari kita Ramadan biasanya berkumpul gitu, sekarang tidak. Dan hikmahnya dalam pandemi ini, biarkanlah bumi ini beristirahat, kita kurangi polusi, kita kurangi beban bumi gitu, karena bumi kita sudah tua. Setelah bumi kita sudah tua, maka kita perbanyak go green. Jadi kita ambil hikmahnya, dalam semua akan menjadi hikmahnya, akan kita cari, kita introspeksi diri kita tawakal, kita berdoa agar semua pandemi ini berusaha menjadikan diri kita sebagai pribadi yang tangguh, kuat, dan mampu menghadapi ini semua. Dan kita tetap standby untuk di rumah aja, kita setidaknya membantu para medis, karena emang di Indonesia sendiri itu kekurangan medis. Jadi emang semua itu hanya kita pilihan kita mau mudik atau kita mau terus berdiam diri, itu pilihan. Cuma dalam resikonya itu ya kan nanti kita akan merasakan gitu. Seperti itu. Cukup sekian, terima kasih dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan, kalau keluar menggunakan masker, dan ingat, semua itu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.